Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menceritakan cerita horor yang dialami langsung oleh bibi aku sendiri. Oke, sebagai gambaran, bibi aku ini adalah seorang guru di suatu desa. Jarak antara rumah dan tempat kerjanya itu lumayan cukup jauh dan memakan waktu sekitar 1 jam jika menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, akhirnya bibiku memutuskan untuk mengontrak aja di dekat TK tersebut, di tempat dimana dia mengajar. Pikirnya ya supaya deket aja, jadi kalau berangkat kerja tinggal jalan kaki sampai. Nah, di kontrakan tersebut bibi aku itu nggak kontrak sendiri, dia join sama temen gurunya juga yang rumahnya cukup jauh. Kontrakannya rame, dekat pasar, banyak orang. Tapi kalau di atas maghrib, suasananya tuh langsung berubah, jadi serem. Kok bisa sih? Dekat pasar, rame, banyak orang yang lalu lalang, tapi ketika di atas maghrib, suasananya tiba-tiba langsung berubah, hawanya berubah, dan mencekam. Salah satu faktornya adalah di belakang kontrakan bibiku tersebut adalah sebuah gunung yang masih asri. Itu alasan kenapa di atas maghrib suasananya berubah jadi seram. Karena ketika kita nengok ke gunung, benar-benar gelap, serem, mencekam. Pernah sesekali aku ke sana, main ke kontrakan bibi aku. Ya, emang benar. Aku main ke sana itu sekitar jam 5 sore. Ada perlu untuk mengambil barang di kontrakan bibiku. Dan tepat di belakang kontrakannya tuh bener-bener gunung dan sudah terasa hawa-hawa aneh, takut, dan gelap. Sebenarnya udah banyak kejadian horor yang bibiku ceritain. Cuma cerita kali ini beda aja, bener-bener bikin aku kicep dan merinding banget dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oh ya, by the way guys, nanti di akhir video aku akan upload atau masukin juga VN dan foto asli dari bibi aku. Nah, karena bibi aku ini minta namanya disamarkan, maka kita samarkan aja nama bibi aku ini sebagai Mawar, dan temen satu kontrakannya itu kita sebut sebagai Melati. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Saat itu bibiku sedang tidak enak badan, dan tiba-tiba aja dia kepikiran, kayaknya kalau dikerik atau dipijit itu enak. Tapi karena dia pendatang di desa itu, dia nggak tahu nih siapa orang yang biasa ngerik atau pijit. Lalu dia tiba-tiba nanya aja gitu ke tetangga di seberang kontrakannya, "Bu, di sini ada nggak sih yang bisa ngerik atau pijit gitu? Saya nggak tahu, soalnya saya pendatang." Lalu tetangga bibiku jawab, "Oh iya, ada Bu, namanya Bu Siti. Dia biasa ngerik dan pijit di daerah sini. Nanti saya coba hubungi ya untuk datang ke rumah Ibu." Bibiku yang dengar seneng dong. Dan akhirnya Bu Siti ditelepon oleh tetangga bibiku ini untuk datang ke rumah bibiku. Ke kontrakan bibiku. Singkat cerita, Bu Siti datang ke kontrakan bibiku tepat jam 7 malam. Kata bibiku, ya Bu Siti ini seperti manusia pada umumnya, biasa aja. Nah, karena bibiku ini dikeriknya di ruang tamu, otomatis pintu depan harus dikunci. Dan teman dari bibiku ini masuk ke dalam kamar, ya gak mau mengganggu mungkin. Tidak ada yang aneh sedikit pun dengan Ibu Siti ini, sampai pada akhirnya ketika mau ngerik, dia seperti melakukan ritual aneh. Dia membaca mungkin mantra, doa ke minyak angin yang dipegangnya.
Saat itu bibiku masih berpikiran positif. Oh, mungkin Bu Siti ini doa dulu sebelum bekerja. Gak ada yang salah kan? Sempat hening beberapa saat, tapi tiba-tiba Ibu Siti ini nyeletuk. Harusnya jam segini saya lagi tidur. Nanti jam 12 giliran saya bangun. Oh my god. Ini aku merinding banget guys, sumpah. Aku takut. Bibi aku yang ngedenger Ibu Siti ngomong gitu langsung berpikiran, oh mungkin Ibu Siti ini mau ke pasar. Karena biasanya sayuran di pasar itu kalau malam emang seger-seger karena baru datang dari sawahnya. Dijawablah sama bibiku, oh ibu mau ke pasar ya? Lalu Ibu Siti menjawab dengan jawaban yang cukup aneh. Dia menjawab, ada deh. Saat mendengar jawaban itu, bibiku gak expect kalau Bu Siti ini lagi bercanda. Karena suasananya langsung tiba-tiba berubah dan suara yang dikeluarkan oleh Bu Siti pun berbeda. Pada saat mengerik, bibi aku ini aneh dengan kerikan yang dilakukan oleh Ibu Siti. Orang-orang normal pada umumnya ngerik itu dari atas ke samping, ngikutin tulang punggung, nyamping. Tapi Ibu Siti ini enggak. Dia kayak punya kekuatan yang orang lain enggak punya. Dia ngerik dari atas sampai bawah. Saat lagi hening-heningnya, tiba-tiba Ibu Siti ini cekikikan. Astaga, aku takut banget. Jujur guys, ini aku benar-benar takut banget karena ini di kamar sendirian dan pintunya itu ditutup. Oke, lanjut ya guys. Nah, Bu Siti ini tetap cekikikan di menit-menit tertentu dan sesekali terdengar seperti mengobrol dengan suara yang sangat kecil. Karena mulai gak nyaman dan cekikan yang dikeluarkan oleh Bu Siti ini mulai lumayan sering, bibi aku memberanikan diri untuk nanya, kenapa Bu Siti? Lalu Bu Siti jawab, oh gak apa-apa. Setelah selesai mengerik, lanjut ke sesi pijit. Di sesi pijit ini, Bu Siti emang udah pijit. Tapi dia nanya ke bibi aku, Bu, mau dipijit gak biar ada tenaga lain yang masuk? Bibi aku disitu kaget dan bingung juga mau jawab apa. Karena bibiku udah mulai bener-bener takut, akhirnya dia coba panggil temennya yang lagi di kamar. Bu Melati. Tapi gak ada jawaban. Dipanggilnya sekali lagi temannya itu dengan nada yang cukup kencang. Dan mungkin dibilang udah teriak. Tapi tetap gak ada jawaban dari dalam kamar. Aku pikir, oh mungkin teman gue lagi tidur atau udah tidur. Sedangkan Bu Siti ini masih tetap fokus pijit punggung bibi aku dengan tenaga yang cukup lumayan besar. Karena hawanya benar-benar udah beda, lebih mencekam dari sebelumnya, bibi aku teriak lagi ke temannya supaya temannya bangun atau mendengar teriakan dari bibi aku. Ibu Melati. Tetap gak ada jawaban dari dalam kamar. Tapi tiba-tiba Bu Siti ini bertingkah laku aneh. Dia langsung tiba-tiba berdiri dari duduknya dengan menggibaskan tangannya seperti ini. Oh my god, aku merinding lagi guys. Sumpah aku merinding banget. Sambil ngibasin tangannya, Bu Siti ini ngomong, ini gak beres, bukain pintunya. Ini gak beres, bukain pintunya. Ngedengar ucapan Bu Siti yang benar-benar ketakutan dan benar-benar mukanya tuh panik banget, bibiku langsung cepet-cepet bukain pintu. Lalu tanpa disangka-sangka, Bu Siti ini langsung lari terbirit-birit seperti ketakutan. Dan anehnya, Bu Siti itu belum dibayar.
Sama sekali bibiku belum ngasih uang atas jasa pijitnya. Tapi dia udah langsung kabur hilang. Sampai gak nengok ke belakang, bener-bener lari sekenceng-kencengnya. Bibiku yang lihat Bu Siti lari, itu aneh dan bengong sejenak. Loh, kenapa dia lari? Bukannya harusnya aku yang takut. Dan kenapa juga dia lari? Padahal aku belum bayar. Saat itu bibiku, ya udahlah, tar dulu deh. Bibiku coba nyamperin temannya dulu yang di kamar. Dan ternyata temannya itu gak tidur. Temannya lagi main handphone. Bibiku langsung ngomel. Bu, kok aku panggil-panggil gak nyaut sih? Aku sampai teriak loh tadi. Dan anehnya, teman bibiku ini ngomong, hah? Kapan manggil? Aku dari tadi di sini gak denger apapun. Bahkan di ruang tamu itu hening banget. Jadi ternyata pada saat pengerikan itu sedang berlangsung, teman bibiku ini ngedengar tuh di luar tuh gak ada sama sekali suara. Hening sehening-heningnya. Biasanya kalau ada orang ngobrol di ruang tamu itu pasti kedengeran suara. Tapi ini enggak. Hening banget. Makanya pada saat bibiku ngomel kenapa pas dipanggil gak nyaut, temannya itu bingung. Karena dia sama sekali gak dengar suara apapun, bahkan teriakan bibiku itu gak kedengeran. Aneh banget kan. Keesokan harinya bibi aku pulang ke sini dan ceritain semuanya ke aku dengan keadaan badan yang biru-biru. Setelah ini aku akan tunjukin VN-nya. Aku minta VN supaya aku bisa ceritainnya lebih detail, dan ada fotonya juga tapi cuma di bagian tangan karena kalau bagian punggung itu udah aurat banget ya guys. Jadi aku cuma tunjukin yang bagian tangan aja. Nah, buat kalian yang tahu ini kenapa sih bisa kejadian seperti ini? Apa emang udah tradisi di desa itu seperti itu, atau emang ada sesuatu yang janggal dengan Ibu Siti ini? Buat kalian yang ngerti, please komen di bawah apa yang sebenarnya terjadi, karena aku dan bibi aku juga kayak masih bingung, kok aneh ya, yang pijitnya malah kabur, belum dibayar pula. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan nanti aku bakal ceritain versi aku sama mama aku. Ya, yang belum subscribe, please subscribe dulu di bawah dan nyalain loncengnya, jangan lupa klik tombol like-nya, dan see you di next video. Bye bye.